Mas, kalau bis wisata dipakai untuk bantuan akap itu KPS ikut wisata bisa dua faktor. Satu diremajakan, bisa masuknya permajaan kayak yang dilakukan sama PO Haryanto. Terus kalau sifatnya hanya temporari itu biasanya insidentil. Mas, yang exegil hire kayaknya non air sus tuh. Per. Mas, beli merchandise. Aku nanti setelah ini aku pengen bikin distro khusus buat anak-anak HM sama kalian-kalian yang pada pengen bikin kaos lewat distroku. Kalau mau ikut Femgate dari Lamongan ikut area mana, Mas? Waduh, iya ya. Di Surabaya ya kalian ya, ikut yang dari Surabaya ya berarti ya. Posisi di mana? Aku sampai siang nanti di Solo di Banga, Bib. Habis itu ke Kudus, Bib. Mas, DP Femgate harus bayarkan di awal. DP mah seikhlasnya aja, kadang 100 200 mungkin mereka udah bisa nerima. Mas, kalau beli jaket yang tulisan PO Haryanto kayak yang dipakai kru buat kerja boleh nggak? Boleh. Jaket loh ya. Kalau seragam jangan. Kalau jaket silakan karena itu sifatnya aksesoris, tapi kalau seragam jangan. Kalian yang bukan karyawan PO Haryanto jangan pakai seragam PO Haryanto. Ntar kamu ada masalah di jalan, kita yang ditelepon kan kita bingung. Mas, apakah lain Pekalongan akan ditambah armadanya? Pasti. Kita nggak berhenti sampai di sini. Udah 7 tahun hanya bisa mengagumi dan mendoakan. Amin. Itu yang paling berarti buat kita. Doa kalian. Kita nih masih bisa bertahan sampai detik ini. Kita bisa sampai ke titik saat ini. Itu ya berkat doa kalian. Karena aku yakin semakin banyak orang yang mendoakan, peluang yang dikabulin sama Allah doanya juga jadi semakin besar. Enggak karena kerja kerasku, enggak karena ketekunan Pak Haji, enggak karena doa kalian. Bis yang lebih bagus dari kita banyak, yang lebih mewah dari kita banyak. Kenapa kita masih laku banget, masih laris banget kayak orang jualan kacang? Kalau nggak ada campur tangannya Allah nggak mungkin. Apa yang bikin Allah mau campur tangan di perusahaan ini? Ya karena Allah ridho dengan langkah kita, mendengarkan doa-doa kalian. Itu yang paling penting. Mas, saya kepo tentang Haryanto Putri. Haryanto Putri itu apa? Cuman konsep pariwisata yang aku nggak pakai. Nggak ada apa-apa. Nama PO itu kan cuma variasi aja sih. Aslinya nama PO yang sesungguhnya itu, yang stiker yang di bawahnya kecil itu, PT Haryanto Motor Indonesia, itu yang harus ada di bis, bukan nama PO-nya. PO mah mau dibikin PO Haryanto, PO Joko Susilo atau mungkin PO apa, bisa aja. Sisa Alcoa mau buat armada mana nih? Buat Madura aja. Sama kemarin dari Pasang Jawa Tengah 2, Madura 2 gitu. Ada lagi nggak usaha selain akap sama pariwisata? Rumah makan, pom bensin. Kita punya rumah makan sendiri, biar bisa ngelayanin kalian lebih baik dari rumah makan yang lain. Jadi kita dulu pernah punya ikut rumah makan orang, kita tahu banyak kelemahan kita, banyak kekurangan. Makanya aku pengen yang spesial dan terbaik buat penumpang-penumpang Haryanto. Makanya beli rumah makan sendiri. Mas Rian, gimana menurut Mas soal bis wisata yang main nurunkan harga dari pasar biar mereka disewa? Aku nggak berhak ya buat ngejudge bagaimana cara mereka survive di masa pandemi ini. Cuman ya aku anggap itu bentuk usaha mereka buat mempertahankan hidup lah. Jadi kalau saat-saat pandemi kayak gini nggak enak lah mau ngejudge siapapun masalah kayak gitu. Tapi kalau di hari-hari normal itu hal yang terburuk yang bisa kalian lakukan, menghancurkan pasar kalian sendiri. Karena dengan membiasakan orang di tarif bawah yang kalian jelas-jelas tahu notabene-nya itu rugi, mungkin dia cuma butuh perputaran uang cash flow yang sehat, yang bersih gitu kan. Padahal dia masih punya tanggungan di luar itu kayak spare part, maintenance, terus angsuran banknya dan lain-lain. Dan itu akan menyakiti finansial mereka sendiri. Karena market kalau udah cenderung dibiasakan murah, akhirnya dia mau naikin ke harga normal itu susah gitu. Makanya dari awal Haryanto tuh nggak pernah bermain harga. Kita kalau pengen memanjakan penumpang, fasilitas kita, kenyamanan mereka yang diutamakan. Jadi jangan bermain tiket di harga murah, karena ketika tiket harga murah, sampai kapanpun itu harga nggak akan pernah bisa naik. Regulernya loh ya, harga regulernya standarnya nggak akan pernah bisa naik. Penumpang pasti lari ketika mereka menaikkan harga.
Makanya aku bilang itu dead way itu. Tapi kalau lagi masa-masa pandemi kayak gini, banyak kok wisata yang biasanya satu hari 2,5 juta, 2,8 juta, ini 1,8 di bawah, 2 di bawah. Kan rugi aslinya mereka. Tapi mereka butuh survive, butuh bertahan hidup, jadi ya nggak bisa diomongin. Didoain aja, mudah-mudahan mereka lancar terus, sehat selalu. Mas, kalau jok bludru minusnya apa, Mas? Nah, sejarah peralihan jok bludru ke jok kulit sekarang itu salah satunya pencetusnya memang P.O. Haryanto juga. Jadi jok yang kalian lihat itu yang kalep-kalep dulu itu kan orang pada pakai jok bludru semua. Cuman kita yang ngeributin Aldila, ngeributin Rimba supaya jok itu beralih ke bahan kulit, semi kulit lah, imitasi. Karena apa? Karena banyak faktor yang sangat-sangat buruk banget. Tapi dari segi kenyamanan udahlah, nomor 1 kenyamanan itu jok bludru, udah nggak ada yang lain. Tapi nggak berbanding balik dengan resiko. Tapi kok kadang bludru ada kutunya. Ya memang karena itu jadi faktor kita beralih ke jok imitasi, bukan bludru lagi. Bisa Eagle Hike mau dirombak atau dibiarin, Mas? Ya dirombak dong. Mas Rian, masih ada armada Haryanto yang julukannya netral new style? Banyak. Banyak. Ada kan Pak Eka netral masih. Mas, ada yang pernah bawa kabur bis? Nggak ada. Sejarah supir nyolong bis tuh cuman Kali doang tuh. Om Kali tuh. Dulu pahala kencana tapi. Sampai sama Pak Endro dibawain PM dicari bisnya. Dia mau dipecat sama pahala. Baliknya bisa nggak dibalik, dijual sama dia. Ditawar-tawarin ke PO-PO lain sampai chatnya pahalanya dihapus. Nah, sudah kisah lama itu. Hebat ya Om Kali. Emang orang itu kan gila dulu. Om Kali itu zaman aku masih sekolah dulu. Dia kan bawa angkot 001 ya, 001. Angkot 01 Kota Bumi Tangerang itu loh, yang bisnya warna angkotnya warna biru merah itu. Berantem sama orang Batak. Mobilnya bapak itu angkotnya diadu coba. Diadu kebo sama dia. Des. Ditabrak, pintunya kebuka, orangnya dibacok kupingnya tuh, diiris sama dia satu. Udah gitu dia kabur ke Kalimantan bertahun-tahun. Terus berapa tahun kemudian gitu baru nongol di Pulau Gadung. Dia udah bawa apa waktu itu ya, Garuda Mas apa ya. Itu kali itu. Masa mudanya aduh. Karena Pak Haji itu udah dari dulu usahanya dipakai buat jagain orang-orang ruwet. Kita sudah berusaha sebaik mungkin buat melayani daerah-daerah yang ingin dilayani. Jadi sisanya yes bersabar nunggu penambahan armada lagi. Habis armadanya Haryanto tuh. Coba kamu main ke garasi Kudus, sisa yang rusak-rusak doang. Gak ada cadangan kita sampai. Cadangan kita jalan semua sampai. Kayak 79 juga tuh kemarin sampai ngantri perbaikannya. Kamu jangan samain Haryanto sama PO-PO yang inilah. Yang skalanya nggak terlalu besar gitu, jadi mereka rusak dibenerin langsung jadi. Kalau kita kan bis ratusan rusak 1, 2, 5 kadang kan butuh waktu semua buat perbaikan. Apalagi kalau udah menyangkut mesin kan harus detail. Kalau yang lain mungkin enak, rusak sehari 2 hari langsung jalan ya, karena emang yang dibenerin cuman itu. Haryanto kan banyak yang daftar antrian. Mas serius ya 1 liter bis 3 km. Mas 1 liter 1/3 itu paling irit bis. Makanya nggak ada yang segitu. Itu cuman presentase orang sasis baru, bis kosong aja. Kalau yang kepake itu rata-rata 2,5 biasanya. 2,5 itu udah bagus. 1/2,5, 1/3 mah cuma tulisannya aja. Aslinya mah 1,1 banding nggak sampai. Kembang tebu sing kabur keinginan. Kembang tebu sing kabur kanginan, janji pisu sing dadi kenangan. Mas pernah botak nggak? Kemarin pas umroh bareng sama teman-teman kru kan botak bareng gitu. Pelayanan kru dari 012 sangat memuaskan, ramah, tamah. Alhamdulillah. Insya Allah semua kru-kru kita itu pilihan. Mereka yang bekerja dan menggunakan seragam P.O. Haryanto itu mereka semua orang-orang pilihan. Mas Eagle Hike untuk akap ya? Iya, untuk akap. Mas karoseri yang merombak anak kedua Mas Wahid kayaknya pengerjaannya bagus Mas, amin.
harus lah, kan berani dipromosin sama Mas Wahid berarti kerjaannya harus bagus. Benernya kalau seri rehapan itu semua hampir sama kok, nggak ada masalah. Eagle hike-nya dirombak di mana Mas, nggak tahu Bapak nanti. Sasis left spring yang udah dipasang body bisa di build up air sus, bisa, tapi biayanya pasti membengkak banget, mahal banget, karena dia harus angkat body dulu. Femgate di Malang satu orang berapa kamar? Satu kamar berapa orang? 3 atau 4 orang Mas. Busnya Mas Wahid bakal ikut Femgate nggak Mas? Insya Allah nanti kalau memang sudah jadi, dia mau ikut sekalian bikin konten mungkin. Rokokku udah habis, aku pengen kantor dulu. Ada aktivitas pagi yang harus aku bicarakan sama anak-anak. Aku pengen ngerubah beberapa SOP standar kerja operasional, standar operasional buat kru. Oke, makasih banyak ya yang udah nemenin. Mudah-mudahan kegiatan kalian hari ini diberikan kelancaran sama Allah. Kalian yang kerja diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki kalian lancar, berkah, amin. Tetap semangat dan tetap selalu menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.